Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pernah nggak sih, kalian lagi asik bersih-bersih folder di komputer? Nggak sengaja kehapus deh file penting. Wah, panik nggak tuh? Rasanya pasti campur aduk, antara bingung, marah, dan sedih. Rasanya kayak dunia mau kiamat. Apalagi kalau file itu tugas dari sekolah yang udah mepet banget dikumpulin. Atau mungkin itu file kerjaan yang harus segera diserahkan ke bos. Aduh, bisa-bisa nggak tidur semalaman mikirin gimana caranya balikin file itu. Tapi tenang, jangan panik dulu. Ada solusinya kok. Tarik napas dalam-dalam dan coba tenangkan diri. Karena sebenarnya ada cara untuk mengembalikan file yang terhapus. File yang terhapus itu ternyata nggak langsung hilang selamanya loh. Masih ada harapan untuk mengembalikannya. Komputer kita ini canggih, dia punya sistem yang bisa menyimpan file-file yang sudah dihapus. Ya, komputer kita ini baik hati. Dia punya tempat rahasia untuk menyimpan file-file yang katanya udah kita hapus. Tempat ini namanya recycle bin atau tempat sampah. Di sini file-file yang kita hapus akan disimpan sementara sebelum benar-benar dihapus selamanya. Jadi, file yang kita hapus itu sebenarnya masih ada di suatu tempat di dalam komputer, nunggu buat dibalikin lagi atau dihapus selamanya. Kita bisa buka recycle bin dan cari file yang hilang di sana. Kalau ketemu, tinggal klik kanan dan pilih restore. File kita akan kembali ke tempat semula. Kayak hantu, tapi versi digital. Jadi jangan takut kalau file kalian hilang, karena sebenarnya mereka masih ada di sana, menunggu untuk ditemukan kembali. Selamat mencoba, dan semoga berhasil. Nah, tempat persembunyian file-file terhapus ini namanya recycle bin. Kayak tempat sampah di rumah kita. Tapi ini versi digitalnya. Setiap kali kita menekan tombol delete, file-file itu nggak langsung lenyap, tapi dipindahin dulu ke recycle bin. Jadi mereka masih punya kesempatan buat diselamatkan. Recycle bin ini ibarat ruang tunggu sebelum file-file itu benar-benar pergi selamanya. Jadi, kalau kamu nggak sengaja hapus file, jangan panik dulu. Langsung cek recycle bin. It's fine sesuai budget barriers. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau file di recycle bin dihapus lagi, baru deh beneran hilang selamanya kan? Jawabannya, iya. Tapi nggak semudah itu, teman-teman. Ketika file dihapus dari recycle bin, sebenarnya komputer nggak benar-benar menghapus filenya. Yang dia hapus cuma alamat atau petunjuk tempat file itu disimpan. Kayak peta harta karun yang dirobek. Harta karunnya masih ada, tapi kita nggak tahu lagi di mana tempatnya. Nah, karena peta filenya udah dihapus, area penyimpanan file itu jadi kosong, dan bisa diisi sama data baru. Ibaratnya, harta karun yang tadinya tersembunyi, sekarang tempatnya udah dibangun rumah baru. Tapi tenang, selama rumah baru itu belum dibangun di atas harta karun itu, kita masih punya kesempatan buat ngebalikin file yang udah dihapus permanen. Caranya, pakai jurus pamungkas, data recovery. Bagian 5, pencarian jejak digital, data recovery. Data recovery itu ibarat detektif digital yang bertugas mencari jejak-jejak file yang hilang. Ada banyak software data recovery yang bisa kita pakai. Beberapa gratis, beberapa berbayar. Software ini akan memindai seluruh hard drive kita, mencari sisa-sisa data dari file yang sudah dihapus. Kayak nyari jarum di tumpukan jerami sih. Tapi software ini jagonya. Bagian 6, memastikan file hilang selamanya. Tapi, kalau kamu benar-benar mau memastikan file-file rahasia kamu hilang selamanya, kayak foto memalukan teman misalnya, ada cara yang lebih ampuh daripada sekadar menghapusnya. Kamu bisa menggunakan software khusus yang dirancang untuk menghapus file secara permanen. Software ini nggak cuma menghapus peta file, tapi juga menimpa data file-file itu dengan data acak, sehingga nggak mungkin bisa dipulihkan lagi. Bagian 7. Menjaga privasi di era digital. Tips menghapus file secara permanen. Di era digital ini, menjaga privasi dan keamanan data pribadi adalah hal yang sangat penting. Banyak dari kita menyimpan informasi sensitif di komputer atau perangkat lainnya, dan kita perlu memastikan bahwa data tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain menggunakan software khusus, ada beberapa tips lain yang bisa kamu lakukan untuk memastikan file-file pribadimu benar-benar terhapus dan tidak disalahgunakan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan enkripsi data.
Enkripsi data adalah proses mengubah informasi menjadi kode yang tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Enkripsi data akan mengubah file-filemu menjadi kode yang tidak terbaca tanpa kunci enkripsi. Ini berarti bahwa meskipun seseorang berhasil mengakses filemu, mereka tidak akan bisa membukanya tanpa kunci yang benar. Enkripsi adalah lapisan perlindungan tambahan yang sangat berguna untuk menjaga keamanan data pribadimu. Jadi, meskipun seseorang berhasil mengakses filemu, mereka tidak akan bisa membukanya. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Selain itu, enkripsi juga dapat digunakan untuk melindungi data yang disimpan di cloud atau perangkat penyimpanan eksternal. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan menghancurkan hard drive secara fisik. Ini adalah cara paling aman untuk memastikan data-data di hard drive-mu tidak dapat dipulihkan lagi. Menghancurkan hard drive secara fisik memastikan bahwa tidak ada alat atau teknik yang bisa digunakan untuk memulihkan data yang telah dihapus. Ini adalah cara paling aman untuk memastikan data-data di hard drive-mu tidak dapat dipulihkan lagi. Kamu bisa menggunakan berbagai metode untuk menghancurkan hard drive, seperti mengebornya, memukulnya dengan palu, atau bahkan membakarnya. Setiap metode ini akan memastikan bahwa data di dalam hard drive benar-benar hancur dan tidak bisa dipulihkan. Kamu bisa menghancurkan hard drive-mu dengan palu, mengebornya, atau membakarnya. Metode ini sangat efektif dan memberikan kepastian bahwa data yang ada di dalam hard drive tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Namun, sebelum kamu menghancurkan hard drive, pastikan untuk memindahkan data penting ke tempat yang aman. Tapi ingat, jangan lupa untuk membackup data-data pentingmu terlebih dahulu. Backup data adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kamu tidak kehilangan informasi yang berharga. Kamu bisa menggunakan hard drive eksternal atau layanan penyimpanan cloud untuk menyimpan salinan data pentingmu. Ingat, menjaga privasi di era digital sangatlah penting. Dengan langkah-langkah yang tepat, kamu bisa memastikan bahwa data pribadimu tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, selalu perbarui perangkat lunak keamanan dan gunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi akun-akunmu. Dengan menghapus file secara permanen, kamu bisa lebih tenang dan yakin bahwa data-data pribadimu aman. Mengambil langkah-langkah ini akan memberikanmu ketenangan pikiran dan memastikan bahwa privasi digitalmu tetap terjaga. Jadi, selalu ingat untuk melindungi data pribadimu dengan cara yang tepat. Bagian 8. Bahaya file terhapus yang masih menghantui. Iya, ngomong-ngomong soal file terhapus, kamu tahu nggak sih kalau file-file yang katanya udah kita hapus itu bisa aja disalahgunakan sama orang jahat? Mereka bisa pakai software khusus buat ngebalikin file-file yang udah dihapus, termasuk data-data penting kayak password, informasi bank, atau foto-foto aib kamu. Serem kan? Bagian 9, mitos dan realitas seputar penghapusan file. Nah, karena banyak yang belum tahu tentang seluk-beluk penghapusan file, banyak juga mitos-mitos yang beredar. Ada yang bilang, format hard drive bisa menghapus semua data secara permanen. Ada juga yang bilang, menghapus file pakai shift delete lebih ampuh daripada cuma klik delete. Sebenarnya, semua metode penghapusan file itu sama aja. Yang membedakan cuma seberapa sulit file itu dipulihkan. Jadi, jangan mudah percaya sama mitos-mitos yang beredar ya. Bagian 10, recycle bin versus permanent delete, mana yang lebih baik? Jadi mending pakai recycle bin, atau langsung hapus permanen aja? Jawabannya, tergantung. Kalau kamu cuma mau menghapus file-file biasa, kayak dokumen atau foto yang nggak terlalu penting, pakai recycle bin aja. Tapi kalau kamu mau menghapus file-file rahasia atau sensitif, mending langsung hapus permanen aja, pakai software khusus. Bagian 11, kesimpulan, misteri file yang terhapus terpecahkan. Nah, sekarang kamu udah tahu kan rahasia di balik file-file yang terhapus? Ternyata file-file yang kamu kira sudah hilang selamanya, sebenarnya masih ada di komputer kamu. File-file itu nggak langsung lenyap begitu aja, tapi masih ada di komputer kita, nunggu buat dibalikin lagi atau dihapus permanen. Ini karena sistem operasi komputer kita menyimpan file-file tersebut di recycle bin. Jadi, lain kali kalau kamu nggak sengaja hapus file penting, jangan panik dulu. Kamu masih punya kesempatan untuk mengembalikannya.
Langsung cek recycle bin atau coba pakai software data recovery. Ada banyak software yang bisa membantu kamu mengembalikan file yang terhapus, seperti Recuva atau EaseUS Data Recovery. Dan ingat, selalu berhati-hati dalam menghapus file, terutama file-file yang bersifat pribadi dan rahasia. Pastikan kamu benar-benar ingin menghapus file tersebut sebelum menekan tombol delete. Jangan sampai file-file penting kamu jatuh ke tangan yang salah. Gunakan enkripsi dan software keamanan untuk melindungi data kamu. Dengan begitu, kamu bisa merasa lebih aman dan tenang.